Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Realme C31 yang kondisinya LCD-nya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Kemudian kita akan melepas tutup belakang atau back cover-nya. Di sini saya menggunakan kuku jari saja untuk melepasnya. Bisa juga menggunakan alat bantu seperti mika atau alat bantu pelepas tutup belakang atau back covernya ya. Jangan langsung ditarik karena di situ ada fleksibel fingerprintnya. Kita lepasi dulu untuk penutup mesinnya. Kita lepasi satu persatu baut-baut penutup mesinnya. Dan kita lepas untuk fleksibel fingerprintnya. Ini adalah soket fleksibel fingerprintnya, kita lepas dulu. Kita lanjutkan dengan pelepasan untuk baut-baut penutup bawahnya ini. Dan kita lepas untuk soket baterainya, kemudian diikuti oleh pelepasan soket LCD-nya dan diikuti oleh pelepasan soket bawahnya. Dan kita akan mencoba layar LCD yang baru. Kita pasang dulu untuk soket LCD-nya, kemudian kita pasang untuk soket papan bawahnya, diikuti dengan pemasangan soket baterainya. Dan kita nyalakan handphonenya. Dan kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kita akan mencoba dulu dalam pengetikannya. Kita masuk ke menu pengetikan, kemudian kita ketikkan satu persatu huruf dan angkanya. Kita coba geser-geserkan untuk kursornya seperti ini. Kita coba atur kontrasnya. Kita yakinkan kontras itu berjalan dengan normal. Kita bisa memilih salah satu icon, kemudian kita tahan dan rendam, kemudian kita geser-geserkan sampai melewati semua area LCD-nya. Dan kita coba cari untuk menu perekam suara. Kita cari perekam suaranya, kemudian apabila udah ketemu perekam suaranya, kita masuk ke perekam suara, kemudian kita rekam suara kita. Apabila ada garis-garis seperti ini menunjukkan bahwa perekam suaranya itu sebenarnya sudah berjalan dengan normal. Tapi untuk membuktikannya, kita bisa memasang buzzer yang terlebih dahulu. Yang ada di bawah tadi kita pasang terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa apa yang kita rekam tadi ada suaranya muncul. Kita bisa menyimpannya terlebih dahulu, kemudian kita akan memutarnya. Kita dengarkan apa yang kita rekam tadi. Apabila ada suaranya, berarti fungsi mikrofon, fungsi buzzer atau speaker luarnya itu sudah berjalan dengan normal. Karena ada fleksibel dari LCD yang menuju papan bawah, yaitu yang merupakan beberapa fungsi di situ, dari fungsi mikrofon, fungsi speaker atau buzzer, dan fungsi cas. Dan ini telah kita coba untuk fungsi casnya. Setelah kita yakinkan fungsi LCD semuanya berjalan dengan normal, kita akan matikan handphonenya terlebih dahulu. Dan kita lepas untuk soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket LCD-nya, dan kita lepas juga untuk soket papan bawahnya. Kita coba untuk merapikan LCD-nya terlebih dahulu. Kita bisa melepasi untuk bagian ini, boleh dilepas, boleh juga tidak. Kita juga bisa melepasi bagian ini juga, boleh dilepas juga boleh tidak, boleh dipasangkan seperti ini, boleh juga tidak. Apabila ingin dipasangkan, hati-hati jangan terlalu berlebihan untuk menarik LCD-nya, harus pas saja, jangan berlebihan ya untuk menarik LCD-nya, dikhawatirkan malah putus jalur fleksibel LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD untuk memanasi LCD-nya. Bisa juga menggunakan blower uap atau hair dryer atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan baterai dan LCD-nya. Bisa juga menggunakan cairan berupa glue remover atau thinner untuk mempermudah pengangkatan baterai dan LCD-nya. Setelah kita panasi tadi, kita akan mencoba melepas baterainya terlebih dahulu. Kita akan melepas baterainya. Apabila ingin lebih mudah lagi, kita bisa menggunakan cairan thinner seperti ini. Kita tetesi saja cairan thinner untuk mempermudah pengangkatan baterainya. Karena thinner ini bisa digunakan untuk melemahkan lem yang ada di baterai serta di lem yang ada di LCD-nya.
Kita lepas baterai itu pelan-pelan saja sampai baterai itu terlepas dengan sempurna dan tidak ada lengkuk-lengkukan yang berlebihan pada baterainya. Kita rapikan bagian penutup baterainya. Kemudian kita bisa mengambil fleksibel LCD-nya dan kita akan mengangkat LCD-nya. Di sini kita akan mencari celahnya terlebih dahulu dengan menggunakan silet. Kita cari celahnya untuk melepas LCD-nya ini. Setelah celahnya ketemu, kita akan menggunakan mika. Mika ini bisa diambil dari mika bekas tempered glass atau mika apapun ya. Di sini saya menggunakan mika bawaan LCD yang pastinya berbentuk pipih yang bisa digunakan untuk menyisir LCD seperti ini. Dan kita lepas untuk bagian bawahnya fleksibel. Kita rapikan untuk mempermudah pelepasan soket bawahnya yang menuju papan bawahnya. Dan kita lanjutkan dengan pengukuran framenya. Apakah frame ini mengalami bengkok atau tidak? Dengan cara kita letakkan di tempat datar, kita letakkan di kaca atau keramik. Apabila frame itu mengalami bengkok, ya kita lepasi mesinnya, kemudian kita luruskan terlebih dahulu sebisanya. Apabila memang sudah lurus dan tidak ada masalah, kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di pinggir-pinggir LCD-nya seperti ini. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah kita bersihkan untuk bagian body frame-nya tadi, kita lanjutkan dengan perhatikan bagian atas ini, speaker, yaitu penutup speaker pada LCD yang lama. Apabila penutup speaker itu nempel di LCD yang lama, agar diambil dan kita pindahkan ke body frame-nya seperti ini. Apabila sudah nempel di body frame-nya, ya sudah, kita biarkan saja agar speaker itu masih terpasang kembali di body frame-nya. Dan sebelum benar-benar kita pasang LCD-nya, kita akan mencoba terlebih dahulu LCD-nya dengan cara kita menerapkan saja LCD-nya untuk meyakinkan bahwa LCD itu bisa terpasang plug dan sempurna di body frame-nya. Apakah ada sesuatu yang bisa menghalangi LCD-nya terpasang, seperti body frame yang bengkong atau body frame yang peyot atau ada penghalangnya? Jadi bisa ketahuan dengan dipasang terlebih dahulu seperti ini. Apabila memang tidak ada masalah pada pemasangan atau percobaannya, kita akan melanjutkan dengan pemasangan LCD-nya atau pengeleman LCD-nya. Kita lanjutkan dengan pemberian lem pada body frame-nya seperti ini. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya secara menyeluruh, merata dan secukupnya. Dan perlu diperhatikan untuk bagian atas ini, apabila terdapat sensornya atau lubang-lubang sensornya di bagian atas itu untuk dihindari saja agar tidak tertutup lem pada bagian sensornya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita yakinkan fleksibel atas dan fleksibel bawah itu telah masuk secara sempurna di lubang-lubangnya. Setelah kita yakinkan fleksibelnya masuk secara sempurna, baru kita paskan, kita plakkan, kita presisikan LCD-nya, kita rapatkan, kita tekan-tekan sedikit-sedikit untuk merapatkan LCD-nya. Kita perhatikan titik center antara atas, bawah, kanan, kiri. Dan kita lanjutkan dengan pemberian isolasi atau pemberian karet untuk menahan sementara LCD-nya sampai LCD itu dirasa kuat dan kering. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam atau bahkan lebih, menyesuaikan saja, sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karetnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan untuk soket papan bawahnya ini. Kita pasang kembali dan kita rapikan.
Kita pasang juga untuk soket LCD, soket jalur menuju papan bawahnya. Kita pasang kembali juga. Kemudian juga kita rapikan untuk penutup atau plastik baterainya. Dan kita pasang kembali untuk baterainya. Kemudian kita pasang untuk soket baterainya. Dan ini adalah penutup bawahnya atau buzzer speaker tadi, speaker luarnya. Kita pasang kembali dan kita kembalikan semua baut-bautnya. Kita lanjut dengan memasang flexible fingerprintnya. Kita pasang dulu untuk soket flexible fingerprintnya ini. Kemudian kita akan memasang penutup mesinnya juga. Dan kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tutup belakang atau back covernya. Kita rapikan pemasangannya. Kita coba juga untuk fungsi tombol-tombolnya. Kita yakinkan semua tombolnya ini berjalan dengan normal. Dan kita nyalakan handphonenya. Kemudian kita kembalikan lagi untuk SIM tray-nya juga. Dan kita langsung saja memasang anti-gores atau tempered glass-nya. Kita bersihkan dulu untuk bagian layar LCD-nya dengan menggunakan tisu yang basah atau yang nomor 1 bawaan tempered glass-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Kita biarkan sejenak dan kita akan membersihkan lagi dengan menggunakan tisu yang nomor 2 yaitu tisu yang kering. Kita bersihkan dengan menggunakan tisu yang nomor 2 yaitu tisu yang kering sampai sebersih-bersihnya juga. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tempered glass-nya. Kita nyalakan handphonenya untuk mengukur titik senternya. Kita yakinkan dia berada di titik center antara atas bawah kanan kiri, tepat titik center. Kemudian kita pasang tempered glass-nya. Dan kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.